Yang saya sudah sampaikan bahwa hari ini adalah diskusi bersama CGP dalam merancang atau menyusun visi sekolah. Nah, adapun susunan acara dalam diskusi ini adalah pengantar tujuan diskusi, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, serta sebentar ada penyamaan persepsi dari kesimpulan-kesimpulan setiap teman-teman atau setiap guru-guru akan menyambung kalimat rumpang yang akan menjadi satu kalimat menjadi visi sekolah. Adapun tujuan hari ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian untuk merumuskan kalimat rumpang itu akan saya serahkan ke Ibu Ervina sendiri yang akan memimpin diskusi. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita pendatang kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan dan rahmat yang tiada tara sehingga kita dapat berkumpul di ruang Dewan Guru ini. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan hingga sampai dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu pengajar praktik, Ibu yang saya sebut nama beliau Ibu Herawati, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 14 di bawah yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Ibu Cicin Lamasika. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik, Ibu Wakil Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktunya ikut serta mendukung pelaksanaan pendampingan individu 2 ini yang merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini kita akan melaksanakan diskusi yang nantinya juga akan menjadi sebagai refleksi terhadap visi sekolah kita pada saat ini. Jadi nanti melalui visi sekolah inilah akan terjamin apa cita-cita sekolah kita pada murid ke depannya. Jadi hari ini kita akan melakukan diskusi pendampingan 2 tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini Ervina Muslim, SPD, SDN 14 di bawah, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Gorontalo. Baik, saya akan memperkenalkan dulu untuk pengajar praktik. Saya itu Ibu Herawati SPI dan fasilitator saya Ibu Wahyu Ratnawati SPD MPD dan saya sendiri calon guru penggerak Angkatan 8 Ervina Muslim SPD. Nah, apa itu visi? Karena sebentar kita akan berdiskusi tentang atau menyusun visi. Nah, apa itu visi? Visi ini merupakan gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang ingin diwujudkan dan mendorong semua orang bergerak mencapai tujuan
semuanya harus berdampak kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada murid. Nah, Bapak Ibu, saya sudah kurang lebih 2 bulan ini saya sudah mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Jadi sudah masuk pada modul 1.1. Modul 1.1. Nah, di 1.1 itu ada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di modul 1.1 kita diberikan materi yaitu mengenai tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan untuk modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Kemudian untuk modul 1.3 itu mengenai visi guru penggerak dan prakarsa perubahan. Dan pada modul 1.4 kita sudah masuk pada materi budaya positif. Nah, pada modul 1.3 kami CGP itu ditugaskan untuk membuat satu visi. Nah, dan alhamdulillah saya sudah membuat satu visi, yaitu visi saya terwujudnya kepemimpinan murid dengan karakter baik. Itu visi yang saya buat pada modul 1.3 dan saya sudah upload melalui LMS. Bapak Ibu, nah di sini di diskusi ini kita akan berdiskusi sehingga kita akan menyusun satu visi dengan saya tampilkan ini kalimat rumpang. Dari kalimat rumpang ini kita akan berdiskusi, kemudian kita dari jawaban dari kalimat rumpang ini Bapak Ibu akan bentuk atau Bapak Ibu akan dapat menentukan satu visi seperti itu. Jadi ini kalimat rumpangnya ada 6 kalimat rumpang. Itu yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang jadi Bapak Ibu di sini akan melengkapi kalimat rumpang ini. Ya. Jadi saya akan membagikan stick note dan kertas plano. Nanti Bapak Ibu jawabannya ditulis saja di stick note, kemudian ditempelkan pada kertas plano seperti itu. Sedikit ada tambahan. Silahkan. Kalimat rumpang ini kan kalimat yang belum lengkap. Jadi Bapak Ibu akan melengkapi kalimat tersebut. Kalau misalnya ada kalimat di sini yang kurang dipahami, boleh ditanyakan, atau mungkin saya langsung saja menjelaskan bahwa yang bagaimana kita memimpikan murid-murid itu. Artinya kita menggambarkan seperti apa yang dalam mimpi kita, dalam harapan kita sebagai guru itu, murid yang seperti apa nantinya. Itu maksudnya, entah yang berprestasi atau yang lebih bertahan mulia, yang seperti itu maksudnya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, artinya kan setiap pengajar atau setiap pendidik pasti memiliki kepercayaan bahwa murid ini meskipun mungkin keterbelakangan atau mungkin sedikit kurang dari teman-teman yang lain, tapi kita tetap percaya bahwa dia memiliki sesuatu yang adil seperti itu. Di sekolah kita mengutamakan, di sekolah ini lebih mengutamakan apanya, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, untuk menciptakan sekolah yang visi yang baik itu Ibu Bapak mendapatkan di situ. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada apa di sekolah ini. Apakah mungkin mampu membawa aspirasi mereka atau mampu mewakili apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Kita warga di sekolah yakin bahwa untuk apa? Yakin untuk apa ini?
Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa. Kalau masih kurang jelas mungkin bisa bertanya langsung ke ibu kepala sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu atas tambahannya. Ya, jadi itu penjelasan tentang kalimat rumpun Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu, yang pertama kita akan jawab atau lengkapi itu kalimat rumpun yang pertama, yaitu kita mimpikan murid-murid yang bagaimana. Tentu saja Ibu Bapak Ibu memimpikan murid kita di sekolah ini menjadi apa? Berkarakter baik atau berakhlak mulia, mandiri, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah selesai nanti sticknote-nya ditempelkan pada kertas pelana yang saya sudah sediakan. Ya Bapak Ibu, kalau misalnya Ibu Cicin, kalau ada beberapa jawaban boleh dibuatkan atau dituliskan di stick note. Misalnya ada Satu pertanyaan itu satu stick note. Iya, seperti itu. Ya.
Ya Bapak Ibu, kalau sudah selesai silakan ditempelkan stick-note-nya. Silakan Pak Mukid, kalau sudah selesai ditempelkan. Bapak Ibu, yang pertama itu kita masih menjawab kalimat lumpang yang pertama, yaitu kalian kita memimpikan murid yang akadi. Ditempelkan dulu untuk ini. Setelah selesai ditempelkan kalimat lumpang yang pertama ini, kita lanjut ke kalimat lumpang yang berikut. Jadi ditempelkan dulu yang pertama kalau sudah selesai. Oke. Ya, nanti sebentar kita akan menjawab kalimat lumpang yang kedua. Ditempelkan dulu yang pertama.
Oke. Oke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah menjawab kalimat rumpang yang pertama, yaitu kita memimpikan murid-murid yang di sini Bapak Ibu sudah menjawab. Saya sudah melihat jawaban dari Bapak Ibu, atau Bapak Ibu sudah melengkapi kalimat rumpang, yaitu kita memimpikan murid-murid yang berbudi pekerti, yang luhur, berpikir kritis, semangat dalam belajar, dengan tantangan dan perubahan selalu berinovasi. Kemudian ada juga yang menjawab, kita memimpikan murid-murid yang senang dengan tantangan, kemudian santun di kelas dan di rumah. Oke Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu sebentar menjawab yang kalimat rumpang yang kedua, tapi sebelumnya saya ingin Bapak Ibu, salah satu guru-guru ini membacakan kalimat rumpang yang Bapak Ibu sudah tempelkan. Siapa yang bisa membacakan? Silakan. Ya. Setelah ini kita masuk pada kalimat rumpang yang kedua. Ya, terima kasih. Saya akan bacakan kalimat rumpang yang pertanyaannya, kita memimpikan murid-murid yang di sini ada beberapa jawaban. Memiliki kreativitas dalam belajar, kemudian senang dan bersemangat setiap pembelajaran, kemudian selalu bersikap sopan, berbudi pekerti yang luhur. Kemudian yang berikut, senang dengan tantangan. Ya, berarti memang sudah dua ya. Senang dengan tantangan, selalu bersemangat dalam belajar, memiliki inovasi dan kreativitas dalam belajar, berbudi pekerti. Kemudian yang berikut, selalu berinovasi dalam belajar. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Upik yang telah membacakan kalimat rumpang yang pertama, yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Jadi kita di sekolah ini, Bapak Ibu guru, kita harus memimpikan murid yang berpikir kritis, yang kreatif dan berinovasi dan bersemangat, senang dalam pembelajaran, bersikap sopan dan santun terhadap guru maupun orang tua. Nah sekarang Bapak Ibu, kita akan menjawab kalimat rumpang atau melengkapi kalimat rumpang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah seperti apa yang dijelaskan oleh Ibu pengajar praktik tadi kepada Bapak Ibu sebelum kita menjawab ini. Jadi kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Seperti itu. Jadi Bapak Ibu silakan menjawab atau melengkapi kalimat rumpangnya, kemudian ditempelkan pada kertas pelanggan. Ya, silakan Ibu Cici. Terbalik lagi. Tempel pada, ya, insya Allah serta tempel di sini lagi.
Alhamdulillah. Oke, jadi kalimat tumpang yang kedua saya persilakan untuk Ibu Cicin membacakan jawaban dari kalimat tumpang yang kedua. Terima kasih. Saya akan membacakan jawaban dari kalimat tumpang tentang kita percaya bahwa murid adalah ini yang pertama yang memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat diolah atau dilatih agar dapat dikembangkan. Kemudian yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah murid yang bertakwa, murid yang jujur, adil, disiplin, dan berani tampil di depan kelas. Kemudian yang ketiga, kita dapat percaya bahwa murid adalah individu yang baik, memiliki minat dan bakat yang berbeda. Yang berikut, yang keempat, kita percaya bahwa murid adalah mempunyai minat dan bakat yang dapat digali untuk menjadi seseorang yang berkembang dengan baik sehingga menjadi pribadi mandiri dan berani tampil. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kita percaya bahwa murid adalah memiliki keistimewaan, memiliki bakat masing-masing dan dapat tumbuh menjadi individu berkembang dengan baik. Terima kasih. Ya, jadi itu jawaban dari kalimat tumpang yang kedua, yaitu bahwa saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Kemudian murid yang memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi itu untuk kalimat tumpang yang kedua. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada kalimat tumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan. Jadi Bapak Ibu silakan. Silakan ditempel pada kertas plano kalau yang sudah selesai.
Ya. Untuk kalimat rumpang yang ketiga, saya ingin Ibu Alfi untuk membacakan. Baik, untuk kalimat rumpang yang kedua yaitu di sekolah kita mengutamakan. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter dan budi pekerti luhur. Kemudian mengutamakan karakter yang berbudi pekerti yang luhur serta menciptakan lingkungan belajar. Pendidikan karakter dan baik dan budi pekerti yang luhur. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan lingkungan yang baik sehingga dapat memfasilitasi murid untuk belajar dengan nyaman dan senang. Di sekolah kita mengutamakan karakter yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang berpusat pada siswa. Oke, terima kasih Ibu Alfi. Jadi untuk kalimat rumpang yang ketiga ini di sekolah kita mengutamakan. Jadi kita di sekolah itu mengutamakan pendidikan karakter yang berpekerti luhur, kemudian mengutamakan karakter berbudi pekerti serta menciptakan lingkungan belajar. Jadi selanjutnya kita masuk pada kalimat rumpang yang keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Jadi silakan Bapak Ibu untuk menjawab atau melengkapi kalimat rumpang yang keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Ya. Untuk kalimat rumpang yang keempat ini saya mohon kesediaan dari Ibu Santi untuk membacakan apa yang sudah dilengkapi pada kalimat rumpang yang keempat. Silakan. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab dan membacakan hasil jawaban dari teman-teman. Yang berikut, murid dari sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah, mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Berikut, bahwa mereka benar-benar murid di sekolah dan sadar akan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sepenuhnya dari guru di sekolah tersebut. Berikut, mendapatkan ilmu dari guru tersebut. Yang berikut, mendapatkan pendidikan dan cara belajar yang nyaman sehingga dapat menerima ilmu yang dapat dipahami. Berikut,
Siswa mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak serta mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Santi. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan mendapatkan budi pekerti. Jadi Bapak Ibu, kita lanjut pada kalimat rumpang yang kelima, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk. Silakan Bapak Ibu lengkapi kalimat rumpangnya, kemudian tempelkan pada kertas pelana. Oke, untuk kalimat rumpang yang keempat, silakan saya mohon kesediaan dari Ibu Yita untuk membacakan. Ya, terima kasih. Saya akan membacakan kalimat rumpang yang kelima, yakni yang pertama. Kita warga sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara belajar inovatif yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, menemukan potensi yang ada pada diri masing-masing siswa, mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa mulia dan siap menjadi generasi penerus bangsa. Yang keempat, mampu mengajar peserta didik untuk menjadi anak yang pintar dan bisa berprestasi. Yang kelima, membimbing siswa mencapai potensi yang dimiliki oleh mereka dan membimbing untuk siswa mewujudkan akhlak mulia. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rita yang sudah membacakan kalimat rumpang yang kelima, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk. Jadi maju bersama, mengukur prestasi, kemudian mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui Merdeka Belajar dan dengan cara belajar inovatif yang berpusat pada siswa. Jadi kita lanjut ke kalimat rumpang yang ke-6 dan terakhir, yaitu kita dan warga sekolah ini paham bahwa. Silakan Bapak Ibu melengkapi kalimat rumpang yang ke-6, kemudian ditempelkan pada kertas pelana yang saya sudah sediakan.
Ya. Jadi untuk kalimat rumpang yang keenam yaitu kita dan warga sekolah ini paham bahwa tugas seorang guru adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang dimiliki oleh murid. Kemudian ada juga yang menjawab, tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan sehingga dapat tumbuh berkembang lebih maksimal. Kemudian ada juga Bapak Ibu yang menjawab, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain dan saling melengkapi. Ada juga yang menjawab, kita sebagai guru menggali bakat tersebut sehingga mereka tumbuh berkembang dengan baik. Dan sebagai guru paham dan juga mengoptimalkan dengan apa yang mereka miliki. Jadi itu untuk kalimat rumpang yang Bapak Ibu sudah lengkapi, kalimat rumpang yang keenam. Jadi keenam kalimat rumpang ini sudah Bapak Ibu sudah jawab, yaitu yang pertama itu kita memimpikan murid yang bagaimana. Jadi untuk kalimat rumpang yang pertama itu Bapak Ibu memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, santun kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah, berbudi pekerti yang luhur, berpikir kritis, semangat dalam belajar, senang dengan tantangan dan perubahan, dan selalu berinovasi. Dan untuk kalimat rumpang yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter atau keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian untuk kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang berbudi pekerti yang luhur. Kemudian yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk pendidikan dan pengajaran yang layak dan mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Dan kalimat rumpang yang kelima, saya dan guru di sekolah yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Dan yang terakhir, kalimat rumpang yang keenam, yaitu saya dan guru lain di sekolah paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Kemudian tugas kita adalah untuk mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal. Oke Bapak Ibu, itu tadi Bapak Ibu sudah menjawab dan melengkapi 6 kalimat rumpang. Jadi di sini kalimat rumpang ini selaras atau sejalan dengan tujuan dari Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Jadi di mana kita ketahui bahwa Merdeka Belajar itu merupakan upaya untuk merancang pembelajaran yang nyaman bagi murid. Peran kita, guru, sebagai seorang pendidik yang ditugaskan untuk mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Oleh karena itu, guru harus mampu mengidentifikasi bakat setiap siswanya supaya dapat memberikan pengarahan dan mengembangkannya sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Setiap anak juga ini memiliki bakat dan kepribadian yang berbeda, sehingga mendidik anak merupakan hal yang menarik dan unik. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing kelas dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdas,
dan bergaul, beradab, sopan dan berkompetensi. Nah, Bapak Ibu, pembelajaran dalam kurikulum merdeka lebih menekankan pada pengembangan minat dan bakat anak. Karena bahwasannya setiap anak itu memiliki bakat dan kecerdasan dalam bidangnya masing-masing. Tidak ada lagi sistem perangkat yang menurut beberapa survei telah meresahkan anak dan orang tua. Dan tujuan dari program Merdeka Belajar ini adalah untuk membentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat, dan ini sinkron atau bersinergi dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 poin, yaitu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu profil pelajar Pancasila. Jadi apa yang Bapak Ibu sudah jawab tadi pada kalimat rumpang itu sudah masuk pada profil pelajar Pancasila. Jadi sudah dirampungkan semua di situ ya Bapak Ibu ya. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab apa yang kita mimpikan kepada murid. Jadi itu ada mandiri, berinovatif, kreatif. Jadi ini sudah ada pada profil Pancasila. Alhamdulillah Bapak dan Ibu tadi sudah melengkapi kalimat rumpang. Semua jawaban-jawaban yang Bapak Ibu lengkapi pada kalimat rumpang sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan kurikulum Merdeka Belajar. Sesuai kalimat visi. Di sini tadi Bapak Ibu sudah melengkapi kalimat rumpang. Kira-kira apa yang terbenak atau Bapak Ibu pikir kira-kira visi apa setelah Bapak Ibu menyusun atau melengkapi kalimat rumpang? Dari pertanyaan tadi mengenai jawaban dari kalimat rumpang itu, kira-kira Bapak Ibu dapat membentuk satu visi atau menyusun satu visi dari kalimat rumpang yang Bapak Ibu sudah jawab, yang sudah masuk pada profil pelajar Pancasila ini dan Merdeka Belajar. Ya, kalau di sini kan saya sempat lihat baca tadi, kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara belajar inovatif yang berpusat pada siswa. Jadi ada tambahan? Silakan. Ya, untuk mencapai suatu kesimpulan, karena ini kan seperti penyampaian tadi Ibu Ervina bahwa sebelum menetapkan satu visi itu kita simpulkan dulu apa yang menjadi jawaban-jawaban Bapak Ibu yang sudah menyampaikan dari memimpikan murid seperti apa, kemudian kepercayaan kita terhadap murid seperti apa, kemudian di sekolah ini mengutamakan tentang apa, dan murid di sekolah juga paham betul atau sadar bahwa sekolah ini mampu menaungi mereka. Kemudian warga sekolah yakin bahwa antara sekolah dengan guru dan istilahnya seluruh ekosistem yang ada di sekolah ini mampu untuk membawa sebuah memprakarsai sebuah visi yang diharapkan oleh seluruh ekosistem yang ada di sekolah. Yang bisa saya sampaikan di sini bahwa yang dimaksud ekosistem ini bukan hanya guru, murid, tapi lingkungan yang ada di sekitar juga.
bahkan orang tua juga masuk dalam posisi tersebut. Kita dan warga sekolah paham di sini maksudnya bagaimana mengoptimalkan antara tugas guru dan hak kewajiban yang siswa peroleh seperti itu. Nah, jadi dari keenam item ini itu yang akan kita simpulkan. Misalnya kita memimpikan murid, berarti mungkin bisa, ini salah satu contoh atau acuan, kita bisa mengambil satu kalimat atau kata, awal kata, mewujudkan apa mimpi kita, mewujudkan mungkin seperti tadi bahwa seluruh yang ada di sini perwakilan dari profil belajar Pancasila, berarti mewujudkan iya seperti itu, profil belajar Pancasila, atau mungkin masih ada kalimat yang akan mensinkron dengan profil belajar Pancasila, seperti itu mungkin kesimpulannya. Jadi bisa diambil dari kalimat-kalimat yang ada di sini, seperti itu. Boleh mungkin masing-masing memberikan satu kesimpulan dari seluruh yang ada yang sudah disampaikan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Ibu sudah memberikan penjelasan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sudah selesai menyimpulkan dari keenam kalimat rumpang ini, silakan untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil yang sudah dibuat. Kemudian kita akan memilih ya Bu, yang cocok atau yang akan dijadikan satu visi. Ada ini visi yang ada ini di telah masing-masing, kemudian bisa mati. Ya, dari seperti penjelasan Ibu pengajar praktik tadi, kita simpulkan ya, semua itu dijadikan satu visi, satu kalimat. Iya, disambung dari kalimat rumpang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Yang Bapak Ibu sudah jawab tadi. Yang sudah dijawab tadi. Boleh kalimat sendiri tanpa Yang sesuai dengan jawabannya. Iya, kan di situ Ibu Santi sudah menjawab anak yang berbudi pekerti, ada anak yang berakhlak mulia, yang inovatif. Jadi itu disusun menjadi satu kalimat atau satu visi, akan dijadikan satu visi. Jadi mau disampaikan, disusun saja sesuai pemikiran Ibu Santi. Boleh? Iya, boleh. Nanti sebentar kita akan diskusikan bersama mana yang cocok akan dijadikan satu visi beliau, begitu itu ya, seperti itu. Biasanya visi kan selalu banyak yang mewujudkan, padahal awal dari kalimat itu boleh menciptakan, membentuk, iya. Tidak selamanya terwujudnya, mewujudkan. Oke, sudah selesai Ibu Santi? Silakan. Di sini. Iya. Sini di sana. Oke, baiklah Bapak Ibu, Ibu Santi akan
mempresentasikan hasil atau jawaban dari keenam kalimat rampung menjadi satu visi. Silakan Ibu Santi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan memberikan suatu visi sesuai dengan jawaban yang dalam pertanyaan yang ada 6 poin. Yaitu menurut saya visi dalam kesimpulan tersebut yaitu terwujudnya insan yang berkarakter unggul dalam prestasi, berwawasan global dan peduli dalam lingkungan. Terima kasih. Luar biasa, kita berikan aplaus kepada Ibu Santi. Sangat luar biasa visinya ya. Oke, silakan dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ubi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan dari 6 item dari kalimat rumpang yang telah kita lengkapi tadi. Ya, visi yang dari ke-6 item ini yang menurut saya terwujudnya merdeka belajar dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa ya, Masya Allah. Kita berikan dulu aplaus luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu ini sudah mengerti ya Bu, sudah paham betul cara menyusun atau membentuk satu visi sekolah. Ya, silakan Ibu Cicin. Terima kasih. Dari semua kalimat kesimpulan dari kalimat rumpang, kami bisa membentuk sebuah visi, yaitu dari visi ini kita bisa menentukan visi terwujudnya pendidikan yang mengedepankan karakter pembentukan melalui profil belajar Pancasila. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi itu satu visi lagi yang dari Ibu Cicit yang sangat luar biasa visinya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Silakan Ibu Alfi ingin mempresentasikan visinya. Alfiana Rahman. Baik, visi menurut saya membentuk pendidikan yang mengedepankan akhlak mulia, berbudi pekerti sehingga upaya penguatan pendidikan karakter terwujud sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya, saya berikan aplaus dulu untuk Bapak Ibu semua yang sudah memaparkan visi, ya, visi dari sekolah yang sudah Ibu susun. Jadi Bapak Ibu tadi silakan Ibu. Ya, demikian tadi penyampaian masing-masingnya, penyampaian masing-masing kesimpulan dari kalimat rumpang yang menghasilkan satu kalimat visi sekolah yang mungkin redaksinya berbeda-beda, tapi tujuannya sama, seperti itu. Jadi sebelum sebentar disepakati visi yang seperti apa yang akan ditetapkan, mungkin kita atau Ibu Elvina akan membagikan visi sekolah yang memang sudah ada. Kemudian kita coba menganalisa apakah visi tersebut sudah mewakili dari apa yang Bapak Ibu sudah sampaikan tadi. Kalau misalnya sudah terwakilkan, bisa saja itu tinggal ditambah saja, atau boleh juga ditetapkan tetap itu saja.
Tapi kalau memang masih agak kurang terasa bahwa visi tersebut belum terlalu mengena ke profil belajar Pancasilanya atau ke kurikulum merdekanya, itu yang akan ditetapkan sebentar. Seperti itu barangkali. Langsung saja Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Di sini saya akan membagikan visi. Tentunya kan memang sudah ada visi sekolah kita ya. Nah, di sini visi sekolah kita yaitu terwujudnya masyarakat sekolah yang ceria, cerdas, inovatif, dan berakhlak mulia. Jadi saya akan bagikan visi sekolah ke Bapak Ibu. Iya, seperti yang ada di slide dan sudah ada sama Bapak Ibu bahwa visi sekolah ini adalah tentang terwujudnya masyarakat sekolah yang ceria, cerdas, inovatif, dan berakhlak mulia. Mungkin untuk cerdas, inovatifnya, dan berakhlak mulianya sudah ada di profil pelajar Pancasilanya. Namun kayaknya, mohon maaf, bukan menyatakan bahwa ini kurang lengkap, tapi mungkin lebih baik lagi kalau mungkin ada ketambahan sedikit atau artinya bukan merubah keseluruhan, hanya saja ini kan sudah ada inovatif dan berakhlak mulianya. Nah mungkin lebih menyempurnakan lagi kalimatnya, mungkin itu yang akan Bapak Ibu rancang dan ditetapkan bersama dengan Ibu Ervina. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Dan berikut, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah tadi yang sudah saya bagikan? Ya Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan supaya visi sekolah kita ini ada perubahan sedikit seperti itu. Kira-kira dari terwujudnya masyarakat sekolah yang ceria, cerdas, inovatif, dan berakhlak mulia, kira-kira ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan visi sekolah yang sudah ada. Pak Upit, tolong dibacakan visi yang sudah dibuat tadi. Terwujudnya merdeka belajar. Merdeka belajar dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ibu Cici. Oke, bisa. Terwujudnya insan yang berkarakter unggul insan yang berkarakter unggul dalam prestasi, berwawasan yang global, dan peduli
mengedepankan karakter pembentukan profil belajar Pancasila. Ibu Alfi, Membentuk pendidikan yang mengedepankan akhlak mulia, budi pekerti, sehingga upaya penguatan pendidikan bisa terwujud sesuai dengan profil belajar kami. Baru sama itu di sini juga dipilih visi sekolah. Ini visi sekolah ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang ingin mendapat menambahkan atau merubah visi sekolah kita, disilakan. Jadi ini visi sekolah kita yaitu terwujudnya masyarakat sekolah yang ceria, cerdas, inovatif dan berakhlak mulia. Jadi dari visi sekolah ini apa Bapak Ibu ingin merubahnya atau menambahkan seperti itu? Mungkin ada perubahan sedikit, tapi Iya. harus ditambahkan sedikit. Iya, dari visi yang Bapak Ibu paparkan bisa ditambahkan pada visi sekolah itu ya Ibu ya? Iya, seperti itu. Silakan Pak Upit. Mungkin kalau terwujudnya masyarakat sekolah yang ceria, menurut saya pribadi, Iya. dan itu sedikit, masyarakat ini kalau diartikan luas, ya sudah di luar sekolah. Menurut saya kalau bisa terwujudnya sekolah yang ceria, tetap ada ceria karena itu singkatan dari cerdas, inovatif dan berakhlak mulia, kemudian disambung dengan merdeka belajar dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kalau bisa seperti itu menurut saya. Terima kasih. Bagaimana Pak Upit? Saya mau ketik ini. Terwujudnya sekolah yang ceria, cerdas, inovatif dan berakhlak mulia, kemudian disambung dengan merdeka belajar dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid.
Ya, kalau ada dari guru-guru lain silakan. Terwujudnya sekolah yang ceria, cerdas, inovatif, dan berakhlak mulia dengan berakhlak mulia. Coba mulia yang sini. Itu sudah ada alat mulia. Yang mengedepankan kepentingan Terwujudnya pendidikan yang mengedepankan terwujud. Selanjutnya sekolah yang ceria, cerdas, inovatif, dan berakhlak mulia dan mengedepankan merdeka belajar dan mendapatkan pada merdeka batin. bukan lagi mengedepankan merdeka belajar yang pembelajarannya berpihak pada murid. Itu bagi kita. Dan berakhlak mulia dan berakhlak mulia sesuai merdeka belajar yang berpusat pada murid. Sesuai merdeka belajar yang berpusat yang berpihak pada murid. Iya. Bagaimana ini dua ini? Terwujudnya sekolah yang ceria, cerdas, inovatif, dan berakhlak mulia sesuai merdeka belajar yang berpihak pada murid. Dan kalau untuk profil pelajar Pancasila itu sudah termuat di cerdas, inovatif, berakhlak mulia itu kan ibu. Atau yang berakhlak mulia berarti sesuai merdeka belajar. Jadi so ada di sini. Iya ya. Sejalan. Sejalan dengan merdeka belajar. Terwujudnya sekolah yang ceria, cerdas, inovatif, dan berakhlak mulia sejalan dengan merdeka belajar. Tadi kan ada berpihak pada murid. Untuk berpihak kepada murid itu memang sudah dihubungkan pada merdeka belajar itu. Berarti merdeka belajar itu sudah di situ itu berpihak pada murid itu begitu ibu. Iya. Bagaimana? Ada iya. Terwujudnya insan yang berkarakter unggul dalam prestasi berwawasan yang global dan peduli lingkungan. Di bawah. Lingkungan sekolah. Terwujudnya sekolah yang ceria. Wujudkan lingkungan sekolah yang ceria, Sejalan dengan selaras dengan merdeka belajar yang sekali lingkungan. Lingkungan apa? Selaras dengan merdeka belajar yang peduli lingkungan.
Jadi Bapak Ibu, kalau ini sudah dibentuk visi yang kita susun, jadi ini yang akan saya bawa ke kurikulum. Visi ini yang kita sudah bentuk bersama. Jadi kalau ada yang ingin Bapak Ibu tambahkan, berikutnya sekolah yang ceria. Selaras dengan pembelajaran merdeka tidak? Merdeka belajar. Dia kan sudah belajar. Kalau dia yang juga ingin mewujudkan ada siswa, di situ kan ada sekolah yang pasti ada siswa di sini. Kalau tadi kan mau terwujudnya masalah sekolah, jadi masalah itu kita cuma ambil dari masalah siswa tidak tampak. Coba Ibu Alfi, kalau ada saran silakan Ibu Alfi. Kalau ada yang Ibu Alfi mau tambahkan atau mau lengkapi dari visi ini, Kalau silakan. menurut saya terwujudnya sekolah berkarakter ceria. Wujudnya sekolah yang berkarakter Tidak pelayan berkarakter ceria. Selamat. selaras dengan merdeka belajar yang Kalau ada berakhlak itu bukan ada sangat punya dengan berkarakter. karakternya beda. Kembali. Ceria, cerdas, cerdas, inovatif, Akhlak mulia. oh Ini itu inovasi. Itu bagus. Cuma yang kita bawa ini boleh. Itu masih Terusnya sekolah berkarakter ceria, cerdas, selaras. Terwujudnya sekolah berkarakter ceria, cerdas, inovatif, berpengalaman, selaras dengan merdeka belajar yang peduli lingkungan. Iya. selaras belajar kita semua di situ ini kan dari kata ini kan Kalau ini ceria, ini inovatif, ini sudah di sini profil pelajar Pancasila. Ini dia di sini. Lalu kalau mereka belajar itu Merdeka belajar. pendidikan pembelajaran yang berjadian Itu merdeka belajar. Lingkungan. Lingkungan juga masuk. Ibu ya. selaras dengan Lingkungan di kampung. Bagaimana? Boleh. Ada Ibu Alfi? Silakan Ibu Alfi. Jangan diam-diam. Iya kan di profil Pancasila ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu kan mengenal dan menghargai budaya, yang membuat relasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kan itu tidak ada tercantum budaya. Apa bisa ditambah dengan selaras dengan merdeka belajar yang peduli lingkungan serta berkebinekaan global, Oh boleh. Gimana ya? serta tidak pakai dan ini. serta berkebinekaan global dan tidak Terwujudnya sekolah berkarakter ceria, cerdas, sekolah berkarakter ceria, Oke, boleh saya? Bagaimana Pak Upi, Ibu Cici, wakil kepala sekolah? oke Ada.
Kalau ini sudah fix, sudah fix, kita akan apa? Iya, ke kurikulum. Kita rubah ya dari isi sekolah yang lama. Jadi ini sudah ada ini. Yang tadi itu visi. Kita belajar itu kalau bisa itu yang peduli itu bisa diganti dengan yang berwawasan lingkungan serta berkebinekaan Lingkungan yang berwawasan. Selaras dengan waktu pembelajar yang berwawasan serta berkebinekaan. Pemaknaannya akan berbeda ya. Pemaknaan wawasan dengan kepedulian kita akan berbeda. Kalau wawasan berarti dia hanya tentang materinya, bukan peduli sikap pedulinya terhadap lingkungan. tidak kalau pendidikan sebenarnya banyak kalau wawasan teorinya, Cuma yang teori. peduli praktek. Yang memang nyata, memang doang. Berarti peduli itu belajar yang peduli. Oke. Terwujudnya sekolah berkarakter ceria, cerdas, inovatif, dan beralam mulia, selaras dengan merdeka belajar yang peduli lingkungan serta berkebinekaan global. Nah, oke, fix? Oke. Bungkus. Bungkus. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah merancang satu visi. Dari visi sekolah yang lama kita sudah buat satu visi sekolah yang baru. Dan ini visi yang kita sudah tentukan ini akan kita pakai pada kurikulum 2023 ini. Jadi di sini visi sekolah yang kita sudah bentuk bersama dari melengkapi keenam kalimat rumpang ini, jadi sudah dibentuk satu visi, yaitu terwujudnya sekolah berkarakter ceria, cerdas, inovatif, dan berakhlak mulia, selaras dengan merdeka belajar yang peduli lingkungan serta berkebinekaan global. Jadi itu visi kita untuk sekolah kita, ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut pada tadi Bapak Ibu sudah menyusun satu visi dan sudah merubah ya atau menambahkan. Sekarang saya minta kepada Bapak Ibu untuk merincikan sikap, perilaku, ekosistem sekolah. Jadi murid, guru, persep, kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut dengan memberikan contoh perilaku konkret, ya, perilaku konkret. Ada yang bisa? Sikap dari guru, kira-kira dari kita menyusun tadi membentuk satu visi, sikap guru terhadap siswa itu seperti apa?
maksudnya mencontohkan ke siswa. Contoh perilaku yang konkret. Ayo silakan Pak Upik. Mungkin dari saya contoh sikap yang konkret untuk berikan contoh ke siswa ya, seperti tentang tepat waktu di sekolah yang dimana itu merupakan contoh yang konkret dan itu siswa bisa lihat sendiri bagaimana itu datang pagi agar mereka tahu kalau guru juga ini memberikan contoh ke mereka agar mereka bisa ikuti. Iya. Iya. Itu yang dari saya. Ya. Terima kasih. Ada lagi Ibu Alfi, silakan. Contoh konkret perilaku. Menurut saya salah satu contoh konkret kita sebagai guru yaitu mampu memposisikan dalam berbagai situasi, yaitu sebagai orang tua, sahabat, dan mediator antar siswa. Jadi jika kita di depan kelas, kita bertugas sebagai guru, dan apabila ada perpecahan di antara murid atau anak peserta didik, kita bisa sebagai mediator dan orang tua untuk dapat membimbing siswa sehingga menjadi individu yang lebih baik. Luar biasa ya. Oke, berikan aplaus dulu. Sangat luar biasa sampai guru-guru ini. Masya Allah ya. Jadi sikap guru, murid dan orang tua ini tadi visi itu akan terwujud jika ada kolaborasi bersama guru, murid, dan orang tua. Contohnya seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Upik dan Ibu Arfi. Jadi guru itu kita memberikan contoh kepada guru seperti masuk tepat waktu, kemudian ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Kemudian kalau dari orang tua itu mendampingi anak belajar. Kalau dari murid itu yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lainnya. Semua contoh ini akan mencerminkan visi yang sudah kita susun tadi. Ya, alhamdulillah dengan adanya diskusi tadi, dengan melengkapi kalimat rumpang, kemudian membuat satu visi atau merubah visi sekolah lama menjadi, tadi sudah dirubah ya. Jadi sudah ada perubahan visi sekolah lama dan alhamdulillah sudah disepakati bersama dan akan dicantumkan dalam kurikulum yang tahun 2023 ini. Alhamdulillah dengan adanya diskusi tadi dengan kalimat rumpang, Bapak dan Ibu sudah bisa menyusun visi yang berlandaskan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Visi kita yang tersusun hari ini adalah terwujudnya sekolah berkarakter ceria, cerdas, inovatif, dan berakhlak mulia, selaras dengan Merdeka Belajar yang peduli lingkungan serta berkebinekaan global. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah selesai berdiskusi dan saya kembalikan ke Ibu pengajar praktik. Silakan Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atau Ibu Evi Muslim. Alhamdulillah, akhirnya dari serangkaian kegiatan kita sudah sampai pada titik di mana mengesahkan visi yang sudah dirancang, disusun bersama. Dan ini sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi dari Ibu Devina, bahwa visi yang sudah Bapak Ibu rancang merupakan perwujudan dari pembelajaran yang nanti akan dilakukan di sekolah ini, di SDN 14 di bawah, di mana
insya Allah benar-benar mampu memenuhi harapan dari kebutuhan dari siswa itu sendiri. Jadi terakhir dari saya sebelum menutup, alhamdulillah, terima kasih sudah sama-sama, dan ini adalah proses pembelajaran di mana memang seharusnya pada saat menyusun visi sekolah itu memang harus melibatkan seluruh ekosistem yang ada di sekolah. Jadi masing-masing akan memberikan pendapat dan saran sesuai dengan lingkungan yang ada di sekolah. Demikian dari saya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai untuk diskusi, selanjutnya untuk untuk ini ada di sini. Oh sudah dikasih, kemudian saya sudah dokumentasikan juga, tinggal ke siswa yang belum dokumentasikan. Yang saya kan yang kepala sekolah. Oh yang kepala sekolah, berarti ibu saya, ibu Cici, wakil ya. Silakan Ibu Cici. Ini instrumennya.